Ya, nanti Al-Syadi monitor ya. Oke. Selamat siang semuanya, salam literasi. Kita akan memulai presentasi dari salah seorang mahasiswa dari program studi ekonomi manajemen atas nama Al-Syadi Mamonto ya. Al-Syadi akan mempresentasikan tentang ulasan buku yang sudah dibuatnya terkait buku atau referensi sesuai bidang ilmunya. Oke, Al-Syadi disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Ekonomi Politik. Baiklah, berikut adalah beberapa saya menjelaskan secara singkat mengenai buku yang telah saya ulas yang berjudul Ekonomi Politik. Untuk poin pertama, beberapa poin dalam resensi buku yaitu menuliskan identitas buku, yang kedua menggunakan argumen kamu, yang ketiga menonjolkan kelebihan dan kelemahan buku. Yang pertama, identitas buku yang berjudul Ekonomi Politik. Penulis atau pengarang Dr. Andes Beliarnov, MSc, Penerbit Erlangga, Jakarta 2006. Tahun penerbit 2006. Jumlah halaman 228 halaman. Hak cipta 2000. Berikutnya untuk orientasi, paragraf pertama. Dalam buku ini penulis berusaha sekaligus mengembangkan berbagai teori dan konsep tentang ketertarikan antara ekonomi dan politik dari berbagai pendekatan, model, dan aliran ekonomi politik yang ada. Dalam buku ini juga disertai dengan contoh-contoh aplikasi dan masing-masing pendekatan ekonomi politik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan penulis dalam buku ini adalah liberal klasik, sosialisme atau marxisme, neoklasik, radikal, strukturalisme, dependensi, kelembagaan, aliran buku, neoliberalisme. Di samping pendekatan tersebut, untuk memperkaya pembahasan juga dibahas mengenai campur tangan IMF dan Bank Dunia serta globalisasi. Paragraf kedua, pada bab 1 ini mengajarkan menyangkut perilaku, ekonomi politik, neoklasik, mulai mempelajari teori-teori tentang perilaku individu, organisasi maupun sosial, seperti teori pertukaran dan teori perilaku birokratis. Paragraf ketiga, dapat disimpulkan bahwa terpisahnya ilmu ekonomi dengan ilmu politik di masa lalu hanya karena para pakar ekonomi murni periode sebelumnya sibuk dengan fenomena transaksi dan penataan pasar, tapi tidak atau kurang mau terlibat dalam memperhatikan fenomena transaksi dan penataan non-pasar. Berikut paragraf keempat, inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Adanya kelangkaan mengakibatkan tiap kelompok masyarakat betapapun majunya dihadapkan pada sejumlah masalah ekonomi. Yang berikut paragraf kelima, berdasarkan pada bab ini, masalah akibat dan barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Sedangkan masalah konsumsi terkait dengan upaya memilih di antara beberapa alternatif konsumsi sebagai sembah dan jasa yang dapatkan kepuasan
setinggi-tingginya sesuai anggaran dana tersedia. Ya, berikutnya kita masuk ke evaluasi. Untuk paragraf ke-6, pilihan buku ini adalah mempermudah pembaca untuk mengerti apa maksud dan tujuan dari dalam buku ini, karena buku ini menjelaskan secara detail maksud dan isi buku ini. Berikutnya menjelaskan tentang kelemahan buku ini. Kelemahan di buku ini adalah beberapa kata yang masih susah untuk dimengerti untuk pembaca pemula, karena masih ada kalimat yang menggunakan bahasa ilmiah, sehingga untuk pembaca pemula buku ini masih kurang mengerti dengan kalimat tersebut. Berikutnya, pada buku ini juga ada beberapa perhitungan, gambar grafik, dan kurva yang menjelaskan rumus-rumus tentang ekonomi yang berbeda dengan buku lainnya. Jadi dalam buku ini menjelaskan lebih detail tentang perhitungan, gambar grafik, dan kurva. Yang berikutnya kita masuk pada rangkuman. Pada pembahasan buku ekonomi politik ini kita membahas ekonomi politik dari zaman neoklasik sampai pada zaman klasik. Bagaimana ekonomi dan politik berjalan secara bersamaan pada masa itu, sehingga sadar buku ini adalah memberikan gambaran bahwa dengan berpolitik maka ekonomi akan berjalan juga sesuai dengan sistem yang diatur di dalam politik tersebut. Kemudian pada buku ini juga penulis berusaha mengidentifikasi konsep-konsep dan teori-teori dasar dari masing-masing model dan aliran dengan mempelajari secara seksama asumsi-asumsi kunci, aktor-aktor yang terlibat, dan penjelasan serta penafsiran dari masing-masing aliran ekonomi politik tersebut secara komprehensif. Ya, berikut adalah penjelasan saya mengenai buku yang telah saya ulas, dan mohon maaf apabila ada materi yang belum bisa saya jelaskan secara tentang ulangan buku tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Alsyadi ya. Luar biasa, Aldi boleh tampil yang pertama pada kelasnya. Luar biasa ya. Jadi sangat mengapresiasi. Semoga ini akan memberikan motivasi juga buat teman-teman yang lain agar segera presentasi hasil ulasan mereka ya. Jadi ini ada Alsyadi yang sudah presentasi tadi. Oke, sekali lagi Alsyadi terima kasih.